Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripal Pandu Pratama, NPM 224111130, Manajemen 22B. Uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus mean dan median berada di pusat. Distribusi normal diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng jika dibentuk menjadi sebuah histogram seperti pada gambar di samping. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting kita akan hadapi. Ada beberapa alasan untuk ini. Yang pertama, banyak variabel dependen umumnya diasumsikan terdistribusi secara normal dalam populasi. Artinya, kita sering berasumsi bahwa jika mendapatkan seluruh populasi pengamatan, distribusi yang dihasilkan akan sangat mirip dengan distribusi normal. 2. Jika dapat mengasumsikan bahwa variabel setidaknya mendekati distribusi normal, maka teknik ini memungkinkan kita untuk membuat sejumlah kesimpulan. Maksudnya baik yang tepat atau perkiraan tentang nilai-nilai variabel itu. 3. Menguji normalitas data. Kerap kali disertakan dalam suatu analisis statistika inferensial untuk suatu atau lebih kelompok sampel. Normalitas sebaran data menjadi sebuah asumsi yang menjadi syarat untuk menentukan jenis statistik apa yang dipakai dalam penganalisisan selanjutnya. Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, atau rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas untuk terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah normal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh distribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai hitung L-table maka H0 ditolak, dan jika nilai L hitung lebih kecil dari L-table maka H0 diterima. Hipotesis statistik yang digunakan: HO sampel berdistribusi normal, H1 sampel data berdistribusi tidak normal. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam analisis normalitas data, yaitu Lil-Force, Kolmogorov-Smirnov, Shepard, dan sebagainya. Macam-macam uji normalitas. 1. Uji grafik. Uji metode grafik adalah dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal dan grafik normal. P min P, plot of regression, standardized residual. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila sebaran titik-titik berada di sekitar garis dan magnitude garis diagonal, maka nilai tersebut normal. 2. Shepard atau uji goodness of fit distribusi normal. Metode Chi-square atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpanan data observasi
setiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-squared sering kali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Persyaratan metode chi-squared atau uji goodness of fit distribusi normal, yang itu data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Cocok untuk data dengan banyak angka besar. Maksudnya N lebih besar 30. Setiap sel harus terisi. Yang kurang dari 5 dibangunkan. 3. Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh dengan metode Lilfors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikasi yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel perbandingan Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilfors menggunakan tabel perbandingan metode Lilfors. Pernyataan: data berskala interval atau radio, yang dimaksud kuantitatif, dan data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi dapat untuk N besar maupun N kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.